أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بنية القبل والإقبال والصلاة كلها وإلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى حضرة شيخنا وسند القلب البرزيل المختوم والختم المهود المعلم وبالأبي سعد بن محمد الجرير سيدنا الشيخ محمد الأولي الجرير سيدنا الشيخ عبد المؤمن الجرير سيدنا الشيخ محمد الله فيصل المصري الجرير سيدنا الشيخ صلاح الدين الجرير الشاني رضي الله سيدنا الشيخ محمد الخير رضي الله الجرير سيدنا الشيخ محمد الرفيع رضي الله الجرير بداوي رضي الله عنه وشلهم وفرحهم وسيهم وتلمذهم بالمقدس بنائهم أجمعين وإلى درد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهادم لما سبق نشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena hanya Allah yang pantas mendapatkan pujian. Ya, alhamdulillah, seperti biasa di hari Jumat kita telah melaksanakan kegiatan rutin wirid wazifah dan hailalah berjamaah, dan akan kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Kimiya'us Sa'adah karya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Hari ini kita akan masuk untuk halaman yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tahtaju an ta'rifal askarin. Dan perlunya untuk mengetahui tentara-tentara, bala tentara. Jadi bala tentara yang di sini dimaksud adalah bala tentara hati, pasukan-pasukan hati. Faslun fil askarin. Pasal yang menjelaskan tentang tentara-tentara hati, pasukan-pasukan hati. Wa tahtaju an ta'rifal askarin wa dzalika anna al-askari adh-dhahiri wasyahwatu wal ghadabu wa manziluhum fil yadaini war rijlaini wal ainaini wal udunaini wa jami'il a'dha'i.
dan perlunya untuk mengetahui dua tentara, bala tentara hati, yaitu dua hal itu, yang satunya bersifat zohir dan yang satunya lagi bersifat batin. Tentara yang bersifat zuhir yang mana itu terdiri dari syahwat dan amarah. Dan mereka bertempat di kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, kedua telinga, dan juga pada semua anggota badan manusia. Syahwat dan amarah itu letaknya ada di semua bagian tubuh manusia. Syahwat itu dorongan. Syahwat itu dorongan atau keinginan yang kuat, itu syahwat. Jadi keinginan yang sangat kuat akan suatu hal, itu namanya syahwat. Nah, dorongan ini bisa bersifat baik dan juga bisa bersifat buruk. Nah, kebanyakan manusia itu syahwatnya itu cenderung buruk, karena semua manusia itu akan digoda sama setan. Jadi syahwatnya itu ditunggangi sama setan. Jadi kebanyakan manusia itu syahwatnya atau keinginan nafsunya itu buruk. Banyak yang syahwatnya itu syahwat keduniawian. Jadi setan itu akan membisikkan angan-angan kepada nafsu agar syahwatnya itu buruk. Wa ammal askarul batinu famanziluhu fid dimaghi wa huwa qawiyal khayali wat tafakkuri wal khifdhi wat tadhakkuri wal wahmi. Walikulli quwwati min hadhil qawi amalun khassun fa in dha'ufa wahid minhum dha'ufa hala abani adama fid darrain. Nah, sedangkan bala tentara kolbu yang ada di bagian dalam atau yang bersifat batin itu letaknya ada di otak, di kepala. Seperti daya hayal, daya fikir, daya hafal, daya ingat, dan juga bingung itu termasuk. Nah, setiap kekuatan ini memiliki fungsi khusus. Nah, jika salah satunya lemah, maka kondisi dari anak Adam atau kondisi manusia itu pun akan lemah di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi di dalam diri manusia itu terdapat kolbu yang memiliki bala tentara dari sisi zohir dan juga sisi batin. Ya, ada syahwat, amarah, akal, pikiran, khayalan, hafalan, dan sebagainya. Itu mereka adalah bala tentara kolbu. Nah, mereka itu menempati tempatnya itu di bagian-bagian tubuh manusia. Ada yang di tangan, kaki, mata, telinga, hidung, mulut, dan juga semuanya. Di kepala juga ada. Pokoknya di seluruh tubuh bagian manusia. Nah, mengikuti syahwat nafsu itu sebenarnya tidak apa-apa. Gak apa-apa kita itu mengikuti syahwat nafsu, asalkan ditempatkan pada posisi yang tepat. Nah, contohnya syahwat untuk berhubungan suami istri, itu contoh penerapan syahwat yang pada tempatnya. Syahwat atau keinginan yang menggebu-gebu untuk membantu orang lain, untuk bersedekah, itu syahwat-syahwat yang baik itu. Ya, tapi saat ada syahwat
Bahkan syahwat yang baik pun itu juga akan ditunggangi oleh setan. Saat orang ingin ingin membantu orang lain, ingin bersedekah, setan membisikkan, sedekahnya direkam, diupload ke Facebook, diupload ke TikTok. Setan membisikkan seperti itu. Nah, pada akhirnya nantinya akan jadi riya. Jadi yang namanya syahwat itu akan selalu ditunggangi setan. Jadi tergantung manusianya kuat apa tidak menghadapi bisikan-bisikan setan. Makanya kebanyakan manusia yang tidak tahu, maka mereka akan terpengaruh dengan bisikan-bisikan setan. Makanya kebanyakan manusia itu syahwatnya itu buruk. Syahwatnya syahwat keduniawian. Contoh yang lainnya yang lagi marak sekarang. Nah, orang punya keinginan untuk mencari uang. Dia ingin cari uang, tapi setan membisikkan, dolanan selot, kok golek duitnya selot bae. Nah, setan membisikkan seperti itu. Nah, manusia yang tergoda, dan dia niatnya cari uang, tapi karena dia tergoda, maka syahwatnya yang tadinya baik itu melenceng jadi syahwat yang buruk. Dia tergoda, dia main slot. Nah, koruptor juga sama seperti itu. Mereka niatnya cari uang, mencari nafkah, tapi mereka tergoda oleh bisikan setan. Korupsi bain, cepet sugih, cepet tuku mobil, cepet duwe omah. Nah, akhirnya mereka terjerumus pada syahwat-syahwat yang buruk. Seperti itu. Wa jumlatu hadainil askaraini fil qalbi wa huwa amirun huma. Fa inna amaral lisani ayyadkuru dzakara wa inna amarul yadi antab tosa batosat wa inna amarur rijlu antas'a sa'ad wa kadzalikal hawassul khamsu hatta yahfadha nafsahu kaima yaddakhiruz zada liddaril akhirati wa yahsulus saidu wa tatimmut tijaratu wa yajma'u badarus sa'adah. Jadi Nah, satu bagian yang mencakup dua hal ini adalah hati. Dan ia adalah pemimpinnya. Jadi tadi itu adalah bala tentaranya, dan hati inilah yang memimpin. Hati yang mengatur mereka. Nah, jika hati menyuruh lisan untuk menyebutkan sesuatu, maka lisan pun akan menyebut. Nah, jika hati memerintahkan tangan untuk melakukan suatu tindakan, menyerang ataupun menggerakkan tangan, maka tangan akan bergerak. Nah, jika hati menyuruh kaki untuk melangkah, maka kaki pun akan melangkah. Nah, demikian pula dengan panca indera, hawasul khamsu, panca indera. Demikian pula dengan panca indera. Nah, hingga hati itu bisa menjaga diri agar tetap bisa meraih pahala, menyimpan pahala untuk di akhirat kelak. Agar berfungsi secara baik dan agar bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, perniagaan, dan juga menghimpun butir-butir kebahagiaan.
Jadi kolbu itu adalah pemimpinnya. Jadi di dalam diri manusia itu ada satu pemimpinnya, yaitu kolbu, dan bagian-bagian tubuh manusia itu adalah pasukan-pasukannya. Nah, hati itu merupakan poros untuk tercapainya segala sarana di dalam perbuatan. Nah, karena itulah hati itu juga menjadi tempat bagi ujian. Hati itu juga menjadi tempat bagi ujian dan juga cobaan pada diri manusia. Bila hati tidak memiliki ilmu dan akidah yang benar dan dipengaruhi dengan syahwat yang buruk, syahwat yang dibisiki setan, jika sampai hati terpengaruh, maka hati itu akan menjadi rusak. Jadi bisikan setan yang tadi membisiki syahwat itu nyetrum ke hati. Jika hatinya sampai tersetrup, maka hatinya akan rusak. Karena kecintaan dia kepada syahwat itu merupakan penyakit yang akan dapat merusak hati. Nah, seperti firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fasadahumullahu maradan. Walahum adabun alim bima kanu yaktibun. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Jadi di dalam hati yang rusak itu ada penyakit. Dan jika manusia tidak mau berusaha untuk menyembuhkan penyakit itu, maka Allah akan tambah penyakit itu. Akan tambah. Yang mana itu akan menjadi ujian bagi manusia. Abu Hurairah berkata, jadi Abu Hurairah itu memberikan statement. Hati itu ibarat raja, nah, sedangkan anggota badan itu adalah bala tentaranya. Nah, jika hati itu baik, atau rajanya itu baik, atau panglimanya itu baik, maka bala tentaranya pun akan baik. Jika hati itu buruk, maka bala tentaranya pun akan berlaku buruk, karena bala tentaranya itu mematuhi rajanya. Seperti juga sabda baginda Nabi SAW, di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Nah, bila mana daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan jika daging itu buruk, maka buruk pula lah seluruh tubuhnya. Wa haula'i ta'i'una lil qalbi kama annal malaikata ta'i'una lirrabbi subhanahu wa ta'ala la yukhalifuna amrohu. Dan mereka semua itu tunduk dan patuh kepada perintah hati, ya, sebagaimana para malaikat yang tunduk dan patuh pada perintah Tuhannya dan tidak menentang perintahnya. Jadi apapun yang dilakukan oleh diri manusia itu semuanya bersumber dari apa yang diperintahkan oleh hatinya, oleh kolbunya. Baik dalam berbicara, berpikir, berjalan, melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Itu adalah atas perintah dari kolbu.
seperti firman Allah di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam tasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qilun biha aw adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka itu dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Jadi dengan perintah dari kolbu, kita itu bisa melakukan berbagai hal. Kita bisa beribadah, kita bisa melaksanakan wirid, kita bisa sekolah, kita bekerja, kita bisa beramal soleh untuk mengumpulkan bekal di akhirat kelak. Dengan perintahnya juga kita bisa beraktivitas di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa sukses di dalam kehidupan dunia dan insya Allah juga di kehidupan akhirat kelak. Jadi semua itu kolbu yang akan menentukan. Tapi itu juga atas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua atas kehendaknya. Jadi semua anggota badan itu hakikatnya itu diciptakan untuk patuh terhadap kolbu. Dan mereka itu tidak akan membantahnya. Anggota tubuh itu tidak akan membantah apa yang kolbu perintahkan. Nah, kepatuhan ini itu menjadi simbol akan kepatuhan malaikat terhadap Allah. Nah, seperti halnya malaikat itu taat kepada Allah. Mereka tidak akan pernah ingkar kepada Allah. Hanya saja kalau malaikat itu patuhnya itu karena sadar. Nah, jadi kalau malaikat itu patuh kepada Allah itu karena sadar. Nah, sedangkan tentara hati atau pasukan-pasukan kolbu ini itu patuh itu karena terpaksa. Nah, patuhnya karena terpaksa. Karena perintah dan itu terpaksa. Jadi beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu patuhnya karena sadar. Ya, mungkin aja yang belum paham bisa paham. Mungkin ada yang belum paham. Mas Ujang Bustomi udah paham? Ya. Jadi hakikatnya setiap manusia itu diberi fitrah oleh Allah itu berupa hati yang suci. Hatinya itu suci. Di dalam hati itu terdapat sesuatu yang suci. Di dalam hatinya, di dalam kolbunya itu terdapat sesuatu yang suci. Nah, yang mana hati itu diberi pasukan. Dan pasukan itu memiliki tugas masing-masing di dalam diri manusia. Dan mereka itu akan selalu mentaati apa yang diperintahkan kepadanya. Dan itu sekaligus menjadi cerminan akan baik atau rusaknya hati tersebut. Jadi apapun yang dilakukan manusia itu cerminan dari hatinya. Ya Allah alam bisawab. Semoga untuk ngaji kita malam hari ini bisa dipahami dengan baik, semoga bisa diambil hikmahnya dan semoga bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bila ada penyampaian ataupun suatu hal yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi hiyamuhu binafsihi wa'daniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muriduna ilmun hayyun sami'un basirun mutakalimun Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasyril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim subhana rabbil mursalin